Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh dulur tani dimanapun berada. Alhamdulillahirobbil alamin, kita semua masih diberikan kesehatan yang baik dulur-dulur. Bagi dulur-dulur yang dalam keadaan sakit, semoga segera diberikan kesembuhan agar dapat kembali lagi beraktivitas normal tanpa ada gangguan apapun. Di video kali ini dulur, sudah lama tidak berkunjung ke kebun jeruk Keprok Batu 55 saya dulur ya. Nah, di kesempatan kali ini dulur, setelah lama dalam melakukan perawatan, untuk video kali ini saya akan melakukan pemupukan dulur. Kita mulai lagi untuk merawat kebun jeruk Keprok Batu 55. Di video kali ini, selain video tentang pemupukan dulur, saya ingin berbagi pengalaman dulur ya, tentang penanganan jeruk Keprok Batu 55. Ada dua kesalahan yang saya lakukan dulur terhadap kebun jeruk Keprok Batu 55 ini, yang membuat untuk perawatan pasca panennya menjadi lebih susah dulur-dulur ya. Nah, jadi untuk itu simak terus video kali ini dulur-dulur. Terima kasih untuk dulur-dulur yang sudah mensubscribe channel saya, dan bagi dulur-dulur yang baru menemukan channel ini, mohon bantuan like dan subscribe-nya agar channel ini terus berkembang. Untuk beberapa batang dari tanaman jeruk ini dulur, kemarin sudah saya lakukan penyemprotan, tapi untuk sebagian masih belum, sehingga yang sudah terhindar atau terbersihkan dari lumut itu pertumbuhannya juga cukup baik dulur-dulur ya. Nah, ini masih ada beberapa yang belum sempat saya lakukan pembersihan dulur-dulur. Nah, untuk pemupukan kali ini dulur, untuk percampuran pupuk kali ini saya menggunakan pupuk Asnita ya, dengan dominan nitrogen. Nah, ini adalah pupuk bekas sisa dari pemupukan sebelumnya dulur, ada beberapa ya. Ini untuk tambahannya sekitar 20 kiloan dulur ya. Ini adalah DGW NPK 1616 dan juga campuran dari ZA, saya tambahkan saja dulur-dulur. Dan ini untuk pupuk USP Asnita dengan kandungan nitrogen 30 yang berbentuk amonium 17%, nitrat 13, dan fosfat larutnya 6% dulur ya. Nah, untuk hari ini, untuk pupuk pemupukan kali ini saya menginginkan pertunasan lebih banyak dulur ya, karena untuk tanaman jeruk saya kemarin ranting-ranting yang mengering itu cukup banyak dulur, sehingga pertunasannya benar-benar hampir saya katakan sangat sedikit. Jadi untuk pemupukan kali ini, walaupun di musim hujan, saya akan genjot unsur nitrogen agar kembali untuk pertunasan daunnya kembali lebat, sehingga nanti ketika daun sudah banyak ataupun rasio daunnya sudah mencukupi, tinggal kita melakukan penambahan nutrisi melalui daun untuk fase pembungaannya itu ya. Nah, sedikit cerita dulur, karena kemarin di tahun kemarin untuk Keprok Batu 55 saya tidak hanya punya saya dulur ya, punya tetangga sawah berbuah cukup lebat, sehingga untuk tahun ini dulur itu memang berbuah tapi dengan jumlah yang sangat sedikit dulur ya. Untuk di lahan saya sekitar 8-10 pohon saja dulur yang berbuah, lainnya masih proses pemulihan pasca panen dulur ya. Tapi apapun itu tetap kita upayakan dalam melakukan perawatan, karena untuk Keprok 55 adalah tanaman jeruk yang bisa saya katakan unik dulur ya, mempunyai perawatan yang berbeda dengan varietas-varietas lainnya dulur. Nah, untuk tambahan hari ini dulur, saya berikan DGW booster. Ini saya pakai sekitar 30 kiloan dulur ya. Nah, bentuknya berwarna kecoklatan dulur-dulur, dengan kandungan unsur hara, nitrogen 12, fosfat 6%,
kalium 22, magnesium 3%, dan unsur Te atau trace elemen dulur ya. Ini sangat bagus dalam pemicu pembungaan dulur, karena kandungan kaliumnya yang cukup besar ya. Nah, inilah untuk beberapa pupuk yang saya gunakan untuk pemupukan kali ini. Dan tidak lupa untuk pupuk dengan kandungan fosfat. Hari ini saya memakai Vertipos dulur. Saya tambahkan sekitar 15 kiloan dulur. Nah, untuk kandungannya adalah fosfat 20%, magnesium oksida 3%, sulfur, kalsium 20%, dan boron 0,2% dulur ya. Nah, untuk total pupuk saya kira hampir 120 kilo dulur ya. Untuk kurang lebih sekitar 120 pohonan dulur ya. Ada beberapa tanaman yang kecil, untuk total semuanya sekitar 130-an dulur. Nah, inilah untuk percampuran pupuk hari ini dulur ya. Untuk percampurannya ini adalah dominan nitrogen dulur, karena saya ingin pertunasannya sangat kurang untuk tanaman keprok ini. Jadi saya ingin membuat daunnya terlebih dahulu dulur ya. Untuk bahasa sayanya adalah membuat badannya terlebih dahulu dulur, sebelum nanti tanaman bisa berbunga. Kita kembalikan ke kondisi idealnya dulu dulur, yaitu dengan pertunasan yang lebih baik dulur ya. Untuk proses pemupukannya hampir sama seperti biasanya dulur. Kita buat tempat untuk menaruh pupuk sehingga pupuk tidak mudah terbawa oleh air. Apalagi pupuk yang kita gunakan adalah pupuk dengan dominan nitrogen dulur, yang sangat mudah terbawa oleh air dan juga sangat mudah menguap ya, sehingga perlu kita lakukan penutupan secepatnya setelah selesai memupuk seperti ini dulur-dulur ya, agar pupuknya lebih maksimal terserap ke tanaman jeruknya dulur. Dan untuk pH tanahnya kemarin sempat saya cek dulur sebelum ini ya. Alhamdulillah untuk pH nya tetap normal dulur, karena pas awal musim hujan kemarin sempat saya lakukan penaburan kapur dolomit ya, tapi tidak sempat saya membuat video karena kemarin agak banyak pekerjaan dulur, sehingga untuk penyepraian ataupun perawatan pasca panennya sedikit buru-buru dulur. Jadi untuk video kali ini juga saya sempat-sempatkan dulur ya. Nah, inilah dulur beberapa pupuk yang sudah saya tabur, dan ada dua dulur kesalahan yang saya lakukan terhadap lahan ini ya. Nah, yang pertama adalah pemangkasan yang tidak maksimal dulur, dan yang kedua adalah kemarin air yang saya pakai untuk melakukan penyemprotan ataupun perawatan itu kurang bagus dulur-dulur ya. Nah, ini yang pertama adalah pemangkasan yang tidak maksimal, karena untuk tanaman jeruk keprok batu 55 setelah panen besar seperti kemarin dulur, itu akan meninggalkan ranting-ranting kering dulur ya, sehingga itu akan menimbulkan hama, terutama hama kutu-kutuan dulur. Kalau bisa saya katakan kutu sisik ya, ataupun kutu merah, itu akan menempel di ranting-ranting kering dulur. Nah, kemarin pada saat awal-awal saya sudah melakukan pemangkasan dulur, cuma beberapa tanaman saya pangkas tidak terlalu bersih, sehingga itu ternyata masih membawa penyakit, hama penyakit, dan itu menyebar dulur, sehingga untuk pertunasannya tidak bisa bagus dulur ya. Nah, oleh karena itu ketika kita selesai melakukan pemanenan, khususnya untuk jeruk varietas keprok batu 55, harus segera mungkin kita lakukan pembersihan, terutama ranting-ranting kering bekas buah dulur ya, sehingga untuk pertunasan berikutnya bisa lebih baik dulur-dulur. Nah, itu yang pertama dulur ya. Dan yang kedua adalah air yang saya gunakan dalam penyepraian itu kurang bagus dulur ya. Jadi sebenarnya pada saat penyepraian saya menggunakan blumbang ataupun kolam kecil dulur ya, sehingga bekas-bekas pestisida itu tidak sempat saya bersihkan.
dan saya pakai berulang kali dulur. Nah, pada saat saya memakai berulang kali karena adanya pekerjaan di lain tempat, saya tidak melakukan pengecekan apakah airnya itu bagus atau tidak. Saya pakai berulang, ternyata untuk hasil dari penyepreannya sangat-sangat tidak maksimal dulur ya. Banyak daun yang malah menggulung seperti itu dulur. Entah itu terkena hama ataupun tidak dulur ya. Dan beberapa nutrisi yang saya berikan ternyata hampir tidak berefek ke tanamannya. Setelah itu ada beberapa petani senior saya untuk menyuruh saya untuk mengganti dulur, dan ternyata memang benar dulur, ini 2 kali spray saya menggunakan pestisida yang sering saya pakai dan hasilnya sangat berbeda dengan beberapa kali spray yang saya lakukan dulur ya. Jadi untuk air yang kita gunakan dalam menyepray tanaman itu usahakan selalu bersih dulur. Nah, itu sudah sangat-sangat kelihatan efeknya ya, terutama untuk tanaman jeruk keprok batu 55 ini dulur ya. Nah, kemarin karena saya sedikit tidak mau susah dulur, karena ini juga lahan kering, jadi saya memakai air yang memang sudah lama seperti itu dulur, tidak menggantinya beberapa kali atau tidak mengganti dengan air yang baru dulur ya. Nah, seperti itu dulur. Nah, itulah dulur pengalaman saya, semoga nanti bisa dijadikan pengalaman bagi dulur-dulur semua agar tanamannya bisa lebih baik dulur ya. Nah, kembali lagi dulur, untuk hari ini inilah yang saya lakukan terhadap jeruk keprok batu 55 saya. Ada beberapa memang yang masih belum berbuah dulur, tapi untuk beberapa pohon alhamdulillah juga masih berbuah dulur. Saya hitung sekitar 10 pohonan. Nah, ini adalah bekasnya ranting kering yang seperti itu harus kita lakukan pembersihan dulur, agar tidak menular ke teman-temannya yang lain ataupun tanaman yang lain dulur-dulur. Nah, inilah keadaannya dulur, ini sudah mulai muncul pertunasan. Semoga setelah kita lakukan pemupukan untuk pertunasan dan juga daunnya kembali lebih sehat lagi dulur ya. Kita mulai dari awal tidak apa-apa dulur, dan semoga pengalaman saya ini menjadi pengalaman yang baik, informasi yang baik bagi dulur-dulur semua dalam melakukan perawatan, khususnya bagi dulur-dulur yang mempunyai tanaman jeruk keprok batu 55. Nah, demikian video kali ini dulur-dulur. Tetap amanah dan selalu ingat dulur bahwa petani adalah profesi yang sangat mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.